Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa pada video perkuliahan konsep dasar pendidikan sejarah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang historical thinking concept atau kemampuan berpikir historis. Apa itu kemampuan berpikir historis? Kemampuan berpikir historis merupakan salah satu keterampilan menalar di mana kita memanfaatkan aspek dari masa lalu untuk dimanfaatkan untuk memecahkan permasalahan di masa kini dan juga di masa yang akan datang. Jadi bagaimana keterampilan kita untuk mengolah informasi-informasi dari masa lalu agar bisa memecahkan permasalahan yang ada di saat ini dan juga mendatang. Inilah yang disebut sebagai konsep berpikir historis. Ada banyak sebenarnya konsep dalam berpikir historis ini. Salah satu yang akan kita tampilkan dalam video ini adalah model dari The Historical Thinking Project. The Historical Thinking Project merupakan salah satu proyek untuk memfasilitasi masyarakat luas agar dapat memahami dan mengomunikasikan beragam gagasan secara kompleks, terutama yang berkaitan dengan sejarah. Proyek ini aktif sejak tahun 2006 sampai 2014, di mana disponsori oleh Department of Canadian Heritage dan juga The Historical Education Network yang ada di Kanada. Setidaknya menurut The Historical Thinking Project ada 6 kemampuan dalam berpikir historis. Yang pertama adalah kemampuan untuk menemukan signifikansi sejarah. Apa maksudnya? Kemampuan untuk menemukan signifikansi sejarah maksudnya adalah bagaimana kita bisa menemukan arti penting dan makna dari masa lalu untuk kehidupan saat ini dan mendatang. Pertanyaan yang dimunculkan dalam tahapan ini adalah mengapa masa lalu perlu untuk dipelajari dan juga apa saja yang perlu untuk dipelajari. Sehingga kemampuan berpikir ini memicu kita untuk bisa menemukan apa arti penting dan relevansinya dari masa lalu terhadap kehidupan di saat ini dan juga di masa yang akan datang. Kemudian, kemampuan yang kedua adalah kemampuan dalam memanfaatkan bukti kesejarahan dan sumber-sumber primer. Mengapa kita memerlukan kemampuan dalam memahami bukti kesejarahan dan sumber primer? Karena untuk merekonstruksi masa lalu kita membutuhkan yang namanya bukti atau sumber. Tanpa bukti kita tidak bisa merekonstruksi masa lalu. Sehingga kemampuan dalam mengidentifikasi sumber-sumber dan bukti-bukti kesejarahan menjadi salah satu pilar awal, menjadi salah satu fondasi awal agar kita bisa merekonstruksi masa lalu, agar kita bisa memahami masa lalu. Sehingga pertanyaan yang dimunculkan dalam tahapan ini adalah tentang bagaimana memahami berbagai macam sumber serta bukti kesejarahan beserta konteksnya. Yang menjadi pertanyaan adalah apa itu sumber primer? Sumber primer merupakan rekaman langsung terhadap suatu peristiwa di masa lalu. Jadi bagaimana peristiwa yang ada di masa lalu itu meninggalkan jejak-jejaknya. Jadi bagaimana masa lalu itu meninggalkan jejak-jejaknya. Biasanya ciri khas dari sumber primer ini adalah dia bersifat sezaman. Nah, bentuknya bisa berupa memori seseorang, memori pelaku dari sejarah, kemudian bisa berupa dokumen, bisa berupa rekaman, baik yang digital maupun yang analog, serta peninggalan-peninggalan artefaktual. Bisa candi, bisa arca, dan sebagainya. Jadi ini adalah sumber-sumber sezaman yang merekam bagaimana peristiwa masa lalu itu terjadi. Kemudian, dalam konteks ini kita juga belajar tentang bagaimana historiografi atau penulisan sejarah tentang suatu peristiwa. Ini untuk kemampuan atau level yang kedua. Kemudian kemampuan yang ketiga dalam The Historical Thinking Project ini adalah terkait dengan bagaimana kita bisa mengidentifikasi keberlanjutan dan perubahan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa agar kita bisa menemukan jejaring informasi yang saling berhubungan, serta bagaimana hubungan antar peristiwa. Dalam konteks ini kita juga belajar tentang bagaimana manusia itu senantiasa hidup dalam perubahan dan beradaptasi dengan waktu. Bahwa semuanya pasti akan mengalami perubahan. Nah, jejaring informasi ini kita biasanya diajak untuk bisa mencari hubungan antar peristiwa yang sezaman, kemudian hubungan antara peristiwa saat ini dan yang masa lalu, serta bagaimana hubungan dalam suatu peristiwa yang akhirnya menimbulkan pola-pola di dalam sejarah. Berikutnya adalah kemampuan menganalisis tentang penyebab dan dampak. Jadi bahwa peristiwa itu sebenarnya tidak hadir secara tiba-tiba, tetapi dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang melatar belakangi. Nah, kemampuan berpikir historis inilah mengajak kita untuk bisa menganalisis bagaimana latar belakang, bagaimana motivasi yang memunculkan suatu peristiwa atau tindakan di masa lalu. Serta kita mencoba untuk melihat apa dampak dari suatu peristiwa yang bisa memunculkan berbagai macam
ragamnya. Jadi dampak itu bukan hanya dalam satu aspek, tapi juga bisa dalam berbagai macam aspek, termasuk penyebabnya. Sehingga kemampuan ini mengajak kita untuk menganalisis penyebab dan dampak suatu peristiwa yang sangat beragam dalam berbagai macam aspeknya. Tahapan atau kemampuan yang kelima adalah kemampuan untuk mengambil perspektif sejarah. Maksudnya adalah bagaimana kita mampu menguraikan tentang bagaimana konteks terjadinya suatu peristiwa, serta meresapi bagaimana satu setting sosial, setting kultural, setting intelektual dan emosional yang melingkupi kehidupan masyarakat dan ragam tindakannya di masa lalu. Dengan kata lain, kita bagaimana menumbuhkan empati terhadap masa lalu. Nah, memahami konteks sosial, konteks kultural di masa lalu itu sangat penting untuk membantu kita memahami pula bagaimana konteks saat ini. Jadi bagaimana kita memahami masa lalu, kita kemudian juga bisa memahami saat ini. Kemampuan kita untuk memahami masa lalu itu juga bisa menjadi dasar bagaimana kita memahami konteks permasalahan di saat ini. Kemudian, tingkat berpikir historis yang keenam adalah kemampuan bagaimana memahami dimensi etis dalam penafsiran sejarah. Maksudnya adalah bahwa sejarah itu mengajarkan kepada kita tentang tanggung jawab sosial, sekaligus semangat advokatif. Yakni kita harus belajar dari suatu yang ada di masa lalu agar bisa membantu kita memahami atau menghadapi permasalahan etika yang terjadi di saat ini. Jadi inilah yang dimaksud sebagai bagaimana kita memahami dimensi etis dalam penafsiran sejarah. Jadi 6 aspek inilah yang kemudian menjadi aspek dalam historical thinking concept menurut model THP. Kiranya ini video kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa tetap membaca dan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.